Halo sahabat Sukarnois, apa kabar kalian semua? Akhirnya di channel YouTube Bung Karno di Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer, banyak sekali nanti cerita-cerita yang bisa kalian dapatkan mengenai sejarah-sejarah Bung Karno, serpihan sejarah yang tercecer dan cerita-cerita yang lainnya. Dan semuanya nanti akan disampaikan oleh Mas Roso Daras selaku penulis buku Soekarno. Apa kabar Mas Roso? Baik, Rina. Nanti siap ya untuk menceritakan semuanya? Siap. Baik, tapi sebelum diceritakan nanti semuanya oleh Mas Roso, jangan lupa saya minta sahabat Sukarnois untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bung Karno di Other Stories. Karena nanti akan kalian dapatkan video apa saja sih yang akan bisa dapatkan untuk kedepannya nanti. Baik, Mas Roso, ini kita masih membahas mengenai Bung Karno yang ditahan di ND ya? Dibuang di ND. Dibuang di ND. Ya. Kita ketahui bahwa Bung Karno kan pasti sangat menyukai seni ya, apalagi semua bidang seni pasti disukainya. Nah, selama dibuang di ND, ada tidak sih kegiatan seni yang dilakukan Bung Karno dengan penduduk di sana? Ya, yang paling fenomenal dan tercatat dalam sejarah adalah dia membentuk kelompok sandiwara. Waktu itu kelompok sandiwara itu disebutnya sebagai tunil. Ya. Dia membentuk kelompok tunil di ND. Dengan nama kelompok tunil Kelimutu. Kelimutu. Okay. Kelimutu diambil dari sebuah objek wisata kawah 3 warna yang sangat indah di ND. Itu sangat menarik. Saya sudah pernah ke sana dan itu yang menginspirasi keindahan danau atau kawah 3 warna Kelimutu lah yang kemudian diambil sebagai nama tunil Bung Karno. Itu dia waktu itu sudah berhasil punya teman kurang lebih sekitar 90 orang dia mencatat. Ya, semuanya rakyat jelata, petani, nelayan gitu. Dia mencatat sahabat dia pertama kali itu seorang nelayan namanya Kota. Kemudian ada Darham, itu seorang penjahit gitu ya. Itu semuanya pegawai-pegawai rendahan lah, rakyat jelata. Sebab orang-orang cerdik pandai udah menjauh dari Soekarno karena tidak mau, takut ambil risiko untuk bergaul dengan seorang interniran atau seorang buangan. Ya, berarti dari kelompok sandiwara itu semua naskahnya yang bikin Bung Karno? Soekarno, jadi dia ini luar biasa. Ini sahabat Soekarno harus paham bahwa waktu itu kan dia dibuang periode 1934 sampai 1938. Masih terlalu banyak rakyat Indonesia yang buta huruf, tidak bisa baca tulis, ya. Sedangkan yang direkrut oleh Soekarno, ya umumnya mereka, ya sudah sebagai rakyat jelata, sehingga bisa Anda bayangkan, selain menulis naskah tunil, naskah sandiwara tadi. Soekarno kan juga melatih mereka untuk acting, dalam kayak permainan teater kalau sekarang gitu ya, permainan drama gitu ya. Persoalannya kan tidak semata-mata seperti kelompok teater modern sekarang, di mana ketika dia sudah pegang naskah, fase pertama adalah reading, ya kan, semua bisa baca, membaca dialog masing-masing, reading. Sebelum nanti ke fase berikutnya ada blocking, ya, detail acting segala macam, sampai ke unsur-unsur lain dalam sebuah pertunjukan, sebuah tunil atau sebuah sandiwara. Nah, itu dilakukan Soekarno dengan sangat susah payah karena kan dia membacakan teks naskah dialog. Nah, misalnya Lina, anggota kelompok termutu, peran kamu A, kamu akan ngomong apa? Kamu nggak bisa baca tulis karena kamu buta huruf. Dia mendiktekan. Kamu ngomong ini, diucapkan, dia mengulangi karena lupa. Itu terhadap semua pemainnya dia begitu. Dia menulis naskah, setelah hanya dia sendiri bisa baca, yang lainnya enggak. Bayangkan, jadi tingkat kesulitan yang sangat-sangat tinggi. Dia harus mentransfer dialog dengan bahasa lisan dan diulang, kemudian dihafal, kemudian dipentaskan. Itu udah proses yang sangat panjang. Tidak hanya itu, persoalannya adalah membuat background, ya. Dia membuat setting itu seperti kalau sahabat Soekarnois bisa googling di pertunjukan wayang orang atau ketoprak ya, itu kan di panggung, di stage itu ada kayak background ilustrasi ya.
Kalau adegannya di hutan, maka gambar yang turun adalah gambar hutan. Ya. Kalau adegannya kerajaan, diganti lagi dengan turun gambar kerajaan, latar belakangnya gitu ya. Nah, itu dilukis dengan tangan Soekarno sendiri. Oh, dilukis sendiri. Dia melukis, Oke. dia pandai melukis. Dia Iya. melukis untuk itu. Tidak hanya itu, dia juga mencetak karcisnya sendiri. Mendesain cetak kartu kata-kata, judulnya apa, cetak harganya berapa, dicetak kemudian dijual. Dan dalam hal itu kemudian Inggit berperan sebagai penjahit kostum. Gitu ya, sesuai dengan karakter. Nah, itu Inggit yang menjahit. Tidak hanya menjahit kostum, tapi juga Inggit berperan menyiapkan logistik. Oh, jadi semua logistik itu semua dari Iya, Bung Karno dan Bu Inggit. yang menyediakan Inggit sama Bung Karno, gitu loh. Jadi ini sebuah kerja yang luar biasa, dan Tunnel Kelimutu adalah salah satu karya Bung Karno. Ada 12 naskah 12 yang naskah. dia tulis. Itu naskah yang dibuat oleh Bung Karno itu semuanya berisi pesan moral atau naskah yang memang kalau kita tonton drama pada umumnya saja? Ya, ini naskah yang betul-betul merupakan katalisator atau kanalisasi dari endapan pikiran gagasan Soekarno tentang bangsa melalui sindiran-sindiran. Jadi dialog-dialog. Jadi misalnya ada karya dia berjudul Dr. Saiton, gitu ya. Ada Frankenstein, gitu ya. Itu tokoh-tokoh yang antagonis itu dianalogikan sebagai penjajah, gitu ya, yang menjajah rakyat. Jadi ada kronik perjuangan di sana yang sebenarnya itu mengandung atau syarat dengan pesan moral tentang bagaimana bangsa ini harus lepas dari penjajahan. Dari 12 naskah karya Tunnel Bung Karno, yang paling menarik ini saya bacakan. Ini saya pernah tulis di buku Total Bung Karno 2. Judulnya itu ada 12 naskah. Misalnya yang pertama ada Dr. Saiton, kemudian ada Kutkubi, ada Aerodinamik. Ini udah waktu itu udah sangat futuristik, karena kayak bom menciptakan ledakan gitu ya. Kemudian ada Amok itu amuk ya. Ada judulnya Rendo. Kemudian ada yang punya kearifan lokal, judulnya Rahasia Kelimutu. Gitu. Kelimutu itu sampai sekarang mengandung satu mitos yang luar biasa. Ceritanya sangat menarik gitu kalau kita ke Kelimutu. Ada lagi judulnya Jula Gubi, ya, Jula Gubi. Kemudian ada Anak Haram Jadah, gitu ya. Iya. Kemudian ada Maha Iblis. Kemudian Sang Hairumba. Ada Gera Ende. Ini lagi-lagi kearifan lokal. Dan terakhir ada naskah judulnya Indonesia 45. Nah, ini menarik. Naskah yang saya sebut terakhir, Indonesia 45, ini kita bisa bayangkan periode dia berteater atau bertunil itu kan 34 sampai 38. Iya. Dia membuat judul Indonesia 45. Dan kita merdeka tahun 1945. Iya. Sehingga saya mohon maaf, saya harus mencari referensi yang pernah saya baca lagi, saya lupa di mana, tapi ini pernah menjadi objek penelitian dari sejarawan di Filipina. Jadi seorang sejarawan Filipina khusus datang ke Indonesia untuk menyelidiki naskah tunnelnya Bung Karno yang judulnya Indonesia 45. Iya. Karena unik, ini menarik. Jadi dibuat tahun 34, periode 34 sampai 38, judulnya sudah pakai nama 45. Iya. Dan kita merdeka tahun 45. Dia udah kayak bisa melihat menerawang, jarak jauh. Kita merdeka tahun 45. Itu kurang lebih, Lina. Iya. Nah, kalau dari cerita yang disampaikan oleh Mas Roso bahwa semua kostum dibuat oleh Bu Inggit, tiket dibuat oleh Bung Karno sendiri. Berarti memang banyak sekali penonton yang datang, baik itu juga dari para tentara yang ada di sana. Berarti naskah itu melalui disortir lagi, diverifikasi lagi oleh para petinggi. Iya, umumnya begitu. Cuma kan selama ini lolos karena dia mendapat dukungan dari keparokian ND. Ya, itu ada Pastor Huiting namanya, orang Belanda tentu ya, Pastor Huiting yang sangat mendukung
pertunjukan Soekarno, dan orangnya suka berdiskusi dengan Soekarno, sehingga dia tutup mata. Dia tahu ada pesan-pesan politik di dalamnya tuh, tapi dia tutup mata. Dan yang nonton benar, artinya yang walaupun dia orang Belanda nonton harus beli tiket, rakyat jelata harus beli tiket, dan tidak semuanya pertunjukan Soekarno itu sukses. Jadi dikatakanlah sesekali untung, sesekali buntung. Artinya nggak ada penonton atau sepi, sehingga tidak menutupi kos produksi lah. Dan itu benar-benar Soekarno, untuk perjuangan Soekarno, seorang Inggit mampu dan mau rela mengorbankan apa saja, termasuk menggadaikan perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan produksi Tunil Kelimutu. Berarti mungkin singkatnya di sini Bung Karno dan Bu Inggit memang bekerja sama untuk bisa menyampaikan pesan moral menuju Indonesia merdeka ya. Buat Inggit, dengan Tunil Kelimutu, dia melihat suaminya kayak bangkit, kayak hidup kembali, ada roh yang dia, sehingga dia pasti akan dukung. Berarti di sini memang sahabat Soekarnois, kita harus bisa mengambil cerita yang disampaikan oleh Mas Roso bahwa memang Bung Karno itu berani menyampaikan pesan moral, meskipun memang banyak juga ya tentara-tentara yang datang. Jadi sahabat Soekarnois, kalau kalian masih tetap ingin mendengarkan apa saja cerita-cerita tentang Bung Karno, serpihan sejarah yang tercecer, Anda tetap pantengin terus channel YouTube Bung Karno di Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer, yang tayang setiap Senin dan Kamis. Dan sampai di sini, Selina Abdullah dan Mas Roso undur diri. Sampai jumpa.